Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan vlog berita mengenai Universitas Padjadjaran yang ada di Jatinangor. Bisa dilihat, kami sudah berada di Universitas Padjadjaran yang berada di Jatinangor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurfadila Rahimat dari absen 34. Nama saya Abiza Razan dari absen 1. Nama saya Kaila Nafisa Putri dari absen 19. Nama saya Muhammad Fawaz Maheswara dari absen 23. Perkenalkan, saya Zara Nadira dari absen 36. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laki Syalabiba dari absen 21. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan kurikulum yang sedang ramai dibicarakan di lingkungan kuliah. Perubahan kurikulum ini mempengaruhi cara kita belajar dan beradaptasi dengan lingkungan akademis. Apa saja sih yang berubah? Yuk kita bahas. Mohon maaf sekali karena kami kali ini tidak bisa mengambil vlog di dalam Unpadnya secara langsung. Karena apa, Pau? Karena di sini tuh memang regulasinya ketat banget guys. Nggak sembarang orang bisa masuk terus ngambil footage dalam gedung. Sama kita juga butuh izin kalau misalkan mau ngambil dokumentasi gitu. Makanya kita bakal ngapain Jer di sini Jer? Jadi kita bakalan ngevlog di dalam mobil dengan kayak keliling-keliling Unpadnya gitulah, tapi menggunakan mobil. Jadi kita akan ngeliatin gedung-gedung FK, gedung-gedung visit gitu-gitulah. Gitu ya guys. Stay tune. Yes. Mantap. Halo semua, selamat pagi. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan dosen dari suatu fakultas yang ada di Bandung. Fakultas ini cukup terkenal untuk warga Bandung serta di sekitarnya. Dan kami sedang berkunjung di Unpad. Di sini kami sedang berada dengan dosen yang ada di sini, yaitu saya Dr. Reni Gerahani. Saya di sini jadi pengajar di Fakultas Kedokteran Unpad. untuk sekarang kami mau mohon izin Ibu untuk mewawancarai Ibu dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang dilakukan mahasiswa untuk belajar di FK 4? Nah, mahasiswa yang belajar di FK Unpad itu belajar banyak hal. Tentu karena ilmunya kedokteran dan itu tentu belajar tentang tubuh manusia. Tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, nanti banyak yang pelajari di situ. Sistem ototnya, sistem tulangnya, sistem sarafnya, sistem darahnya. Nah, itu kemudian juga bagaimana mereka semua bekerja untuk supaya tubuh manusia itu dapat berkembang, dapat beraktivitas, dapat sehat. Kemudian bagaimana kalau terkena penyakit, kemudian bagaimana proses penyembuhan. Itu yang dipelajari oleh ilmu kedokteran. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mereka belajar untuk tahap profesi dan sarjana kedokteran secara luring atau hybrid? Nah, untuk belajar itu kalau zaman pandemi memang itu sebagian besar online ya. Nah, sekarang udah semuanya sudah luring. Hanya sebagian masih ada sebagian kecil yang hybrid ya, karena ada beberapa pengajar yang mungkin harus bertugas di berbagai tempat ya. Jadi sebagian besar adalah luring. Hanya sebagian kecil yang hybrid. mengapa mahasiswa perlu belajar dalam 2 tahap? Iya kan, kalau 2 tahap, karena kan tahap awal harus belajar dasar-dasarnya dulu untuk jadi seorang dokter, belajar anatomi tubuh manusia, belajar fisiologi tubuh manusia, belajar biokimianya bagaimana, nah, kemudian pembentukannya atau embriologinya bagaimana. Nah,
Sesudah dasar-dasarnya dipelajari, baru belajar keterampilan bagaimana menangani penyakit yang timbul pada tubuh manusia, dan itu langsung pada manusianya, ketemu manusianya langsung nanti di berbagai fasilitas kesehatan. Bagaimana cara belajar dalam FK Unpad? Kalau cara belajar ya tentu harus ikut pada program yang sudah ditetapkan, karena nanti kan pada ada fase sarjana kedokteran itu ada programnya, ada nanti materi-materi yang dikelompokkan sesuai dengan organnya. Misalkan sistem hematoimunologi, sistem saraf, kemudian sistem dermatomuskular. Nah, itu belajar sesuai dengan bidang sesuai dengan kelompokan dari bidang organnya. Nah, cara belajarnya ya tentu harus membaca dari bahan-bahan yang ditentukan, kemudian juga harus dipraktekkan untuk keterampilannya pada saat kegiatan skill lab atau keterampilan ya. Mungkin seperti itu cara belajar. Untuk pembelajaran yang ada di Unpad sendiri atau Fakultas Kedokteran sendiri, kira-kira apa yang harus disiapkan anak-anak pelajar SMA untuk yang mau masuk Fakultas Kedokteran ini? Yang jelas pertama harus ada tekad ya untuk karena kan untuk belajar di Fakultas Kedokteran ya tentu banyak harus dipelajari, harus ada kesiapan mental untuk mau belajar, apalagi karena ini menyangkut tubuh manusia, penyakit, nanti mungkin akan menangani penyakit manusia, yang kita hadapi adalah orang hidup ya. Jadi tentu persiapannya adalah pertama motivasi dulu. Kira-kira Ibu, dari adanya hybrid ini, apakah ada dampak yang signifikan ke dalam pembelajaran atau memang ya sudah seperti biasa saja dari hybrid lalu kembali seperti awal mula, atau ada pergantian si lingkungan belajarnya atau seperti apa? Kalau sekarang sih udah dominannya luring ya, semuanya harus offline ya. Nah, jadi hanya sebagian kecil yang hybrid. Jadi kalau yang pernah kita ada masa-masa pada saat itu offline ya, tentu kan sekarang sudah berbeda ya, sudah luring, tentu akan sangat bermanfaat, ketemu langsung sama diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan dosen, itu manfaat. Setelah mewawancarai, kami diajak untuk mengelilingi gedung-gedung yang ada di Universitas Padjadjaran. Unpad memiliki luas sekitar 3.285,5 hektar. Tak hanya gedung-gedung, tapi Unpad juga memiliki perkebunan sebagai uji coba dalam praktikum yang ada di penjurusannya.